Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tanzih. At-tanzihu tining panika bab tentang tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak. Secara global, sifat Allah Subhanahu wa taala secara ijmali itu adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqs. Aja catat ya. Secara ijmali sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa taala bersifat seluruh tanpa terkecuali seluruh sifat kesempurnaan dan disucikan dari semua sifat kekurangan. Makanya meneng umil barohina neng ad-Dasuqina juga Imam As-Sanusi memberi alasan burhanul akli tentang sifat sama basor kalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu maha sama basor dan kalam? Alasannya beliau karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifatan salah satu dari yang tiga itu, Allah Subhanahu wa taala misalkan somamun, bukmun, umyun misalkan, maka berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan. Wallahu taala an dzalik. Allah Subhanahu wa taala mustahil dari itu semua. Maka secara ijmali ini perlu diingat-ingat, Allah Subhanahu wa taala bersifat seluruh sifat kesempurnaan dan disucikan dari semua sifat kekurangan. Makanya jangan menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tanzih. Wa annahu ban saungkuna Allah Subhanahu wa taala laisa bijismin panika tada. Pasir Allah bijismin panika kalaban jisim. Musawwarin se iropaakin yang tergambar. Allah Subhanahu wa taala bukan jisim, bukan bentuk tidak terbentuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalkan kaki merantau ke Becebah lalu menemukan aliran yang mengatasnamakan tarekat. Ada tarekat ini, kamu kalau gabung dengan tarekat itu nanti kalau zikir membayangkan misalkan ada cahaya dan itu adalah Tuhan misalnya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu keliru karena Allah Subhanahu wa taala laisa bijismin musawwarin. Allah Subhanahu wa taala bukan jisim yang terbentuk, bukan. Wala jauharin ban punten jauhar, atau mungkin di dunia filsafat istilahnya jauhar itu bukan partikel. Allah Subhanahu wa taala bukan partikel mahdudin seibatasen muqaddarin seira-kiraki. Maksudnya muqaddar itu memiliki ukuran besar kecilnya. Bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan merupakan partikel. Apa sih partikel itu? Partikel itu adalah sebuah entitas yang mana menyusun kepada semua entitas-entitas yang lain. Maka ulama pada filsuf yang mengatakan bahwasanya semua itu berawal dari partikel-partikel. Jadi kita ini tersusun dari partikel-partikel. Dan partikel terkecil itu tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu yang dimaksud jauhar. Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar, bukan materi, tapi Allah Subhanahu wa taala dzatuhu laisa bijauharin, laisa bijismin musawwar. Allah Subhanahu wa taala zatnya itu ya bukan berbentuk materi, enggak. Bukan bentuk jisim. Jisim itu sudah bentukan daripada jauhar tadi.
Nah, jadi ada yang ulama yang mengatakan jisim itu apa? Jisim itu adalah yang murakkabah min jauharaini au aktar. Jadi dia apa namanya, jisim itu adalah yang terbentuk dari dua partikel atau lebih. Ada yang bilang gitu. Makanya kalau kalian itu sedikit baca buku-buku filsafat itu, ada salah satu filsuf yang menganalogikan kita itu seperti Lego. Tahu mainan Lego ya? Bongkar pasang. Bentuk apa? Bentuk reng-orengan. Oh, ada kebai sokona. Lagi kebai tanangah, kaki takah misalkan. Kita ke perajaan dari fotonya kan bisa kan? Itu mainan Lego. Kemudian misalkan kamu mau buat kuda-kudaan, kuda lumping misalkan, maka itu tinggal dihancurkan, dibentuk, dirangkai menjadi kuda. Yang semula saat jadi manusia itu ada kaki, ada dua kaki, ada dua tangan. Saat dirangkai menjadi kuda ada empat kaki. Satu persatu dari mainan tersebut itu yang dimaksud dianalogikan kayak partikel. Jadi kita itu, kata salah satu filsuf itu, ada yang bilang bisa jadi tubuh kita yang saat ini konon itu adalah ekornya dinosaurus ya begitu. Itu karena semuanya itu berbentuk partikel. Tapi ulama memang sangat mewanti-wanti dalam urusan kalau orang belajar filsafat. Kenapa? Karena khususnya bagi kalian yang habis mondok, mau melanjutkan sekolah, mau melanjutkan kuliah. Lalu pastinya meskipun kalian jurusannya bukan filsafat, tapi khawatirnya kalian itu berteman dengan orang-orang yang hobi filsafat. Makanya di antara sabda baginda Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ala dini akhihi, atau kama qol, al-mar'u ala dini khalili, atau kama qol. Jadi seseorang itu sesuai dengan agama temannya, agama kekasihnya. Betapa banyak orang yang berpindah keyakinan karena temannya itu beda keyakinan. Kamu waktu di pesantren masih suka ziarah kubur, masih suka bertawassul, sebelum belajar masih tawassul dulu. Mau mengerjakan apa, tawassul. Doa diiringi tawassul. Tapi saat misalkan kalian terjun ke media sosial, karena yang di follow itu adalah sesuatu yang tidak mau, orang-orang yang tidak mau kepada tawassul, ziarah kubur dan lain-lain, bisa saja sedikit demi sedikit kamu terpengaruh. Kamu tiba-tiba misalkan scroll TikTok 1 menitan, atau IG Reels atau short di YouTube, lalu menemukan video 1 menit. Are contohakin contoh betapa gampangnya kita yang belajar bertahun-tahun dipengaruhi oleh video yang 1 menit. Kita neng pesantren ajarin bid'ah itu bada bid'ah hasanah, bada bid'ah sayyi'ah. Lalu kita nyekrol YouTube, nyekrol TikTok. Apa? Video 1 menit. Ternyata ada orang bilang gini, kalau ada orang yang masih meyakini seperti itu, tinggal tanyakan, baginda Nabi Muhammad SAW, apakah beliau itu meninggalkan sesuatu dari agama atau tidak sama sekali? Meninggalkan atau tidak sama sekali? Semua yang tentang agama oleh baginda Nabi Muhammad SAW sudah diselesaikan atau ada yang masih tersisa? Sudah disampaikan semua atau ada yang masih tersisa? Hah? Maka kalau dia mengatakan tidak ada yang, kalau ada orang yang mengatakan misalkan Allah Subhanahu baginda Nabi Muhammad SAW ada agama yang ditinggalkan oleh beliau, ada ajaran keagamaan yang ditinggalkan oleh beliau, maka berarti orang tersebut kufur. Dan itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah memang begitu, karena baginda Nabi Muhammad SAW dan semua para rasul arsala ambiyadawi bisidqi wat, itu ada tabligh. Tabligh itu berarti menyampaikan seluruh yang diperintahkan untuk disampaikan tanpa terkecuali. Makanya
di dalam ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Apa terusnya? Al ayah ikut jauh tak tahu. Rekan bapak enggak ke ayah ikutnya. Lah itu adalah saat orang mengatakan masih ada yang tersisa yang tidak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, berarti orang tersebut qad kafar. Orang tersebut benar-benar kafir. Tapi semisal dia mengatakan sudah semuanya disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka yuis, berarti sudah tidak ada amal-amalan yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana amalan tersebut boleh dikerjakan setelah beliau wafat. Maka pelajaran yang di sini selama bertahun-tahun, betapa gampangnya kamu terpengaruh oleh video yang satu menit. Mudahnya kayak gini, itu kalau tentang ideologis, bukan tentang sebatas ideologi. Ada orang misalkan gini, di pesantren diajarkan bagaimana kita menjaga kehormatan. Kita disuruh tidak menampakkan. Jangan berbaur misalkan laki perempuan. Dilarang pacaran. Itu sudah maklum minaddin bid-darurah. Semuanya santri tahu. Bertahun-tahun dijejalkan, istilah kasarnya didoktrin di pesantren, nggak boleh pacaran. Ternyata kamu saat buka sosial media ada video 1 menit, orang yang belum punya pacar berarti orangnya gak laku misalnya. Terpengaruh nggak? Padahal kalau kamu bisa istilahnya mikir sedikit saja, orang yang punya pacar itu berarti sebenarnya dia gak lah. Kenapa? Karena kalau seandainya dia laku, dia sudah nikah. Dia gak nikah berarti dia gak laku. Bisanya hanya mampunya dia hanya pacaran, gak mampu untuk nikah. Maka betapa gampangnya orang itu terpengaruh oleh video yang bahkan gak sampai 1 menit, menghanguskan semua pelajaran yang ada di pesantren. Itu bahayanya. Ya, terlebih nanti kalau urusan keyakinan. Makanya itu kita belajar akidah itu biar istilahnya menambah protek, antivirus, virus dari syubhat-syubhat yang ada di luar. Syubhat itu apa? Syubhat itu ada 2. Ada syubhat yang berbentuk i'tiqad, ada i'tiqadiyah, ada yang berbentuk amaliyah. Syubhat yang berbentuk amaliyah itu biasanya urusan yang berkaitan dengan fikih. Ada orang, makanya kalau di man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, orang yang main-main di syubhat dia akan tergelincir kepada sesuatu yang haram. Itu adalah syubhat yang diarahkan kepada amaliyah. Oh, ini apa statusnya? Ini minuman apa? Halal haram. Oh, ini syubhatnya. Itu adalah tentang yang berbentuk zahir. Tapi juga ada syubhat. Bedanya bagaimana? Kalau syubhat yang berbentuk amaliyah, maka paling full nanti itu adalah dosa, tidak sampai kafir. Makanya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sebesar-besarnya dosa besar itu tidak bisa sampai mengkafirkan orang Islam. Tapi kalau misalkan urusan tentang akidah i'tiqadiyah, tentang syubhat, misalkan syubhat i'tiqad tadi diajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa bismin musawwarin wala jauharin mahdudin muqaddar. Lalu ada orang yang meyakinkan kepada kalian bahwasanya Tuhan itu sebenarnya punya tangan, punya kaki. Karena yadullah fawqa aydihim dan lain sebagainya. Maka itu dapat istilahnya berpotensi menggelincirkan kita kepada kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Wa annahu bansangkunna Allah Subhanahu wa taala la yumathilu panikata madanin pasera Allah Subhanahu wa taala al ajsamah deka banyak-banyak jisim.
La fit takdiri punten i dalem rakkeranah wala fi qabulil ingkisami ban punten i dalem nerai manah igi bagi. Allah Subhanahu wa taala juga tak pada sarang jisim. Jadi kalau kita memiliki bentuk, semua selain Allah Subhanahu wa taala memiliki bentuk, Allah Subhanahu wa taala laisa dzalik. Kullu ma kana bibalika fallahu laisa kadzalika. Kullu ma kana fi balik fallahu laisa kadzalik. Semua yang ada di hatimu tentang Allah Subhanahu wa taala kayak gini, wallahu laisa kadzalik. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Laisa kadzalik. Itu adalah konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan makanya kemarin saat kita bahas tentang adz-dzahiru al-batinu, ya dzahiru ya batinu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adz-dzahir, memiliki sifat batin. Ulama mengatakan masa tampak dengan tidak tampak, zahir dan batin bisa bersatu gitu loh. Kebayang nggak zahir dan batin bisa bersatu? Kebayang nggak? Itu masuk ke perkara yang jaiz apa mustahil apa wajib? Hah? Apa hukum akli itu apa aja? Hukum akli ada berapa hukum akli? Ada apa aja? Apa yang dimaksud wajib? Bukan apabila dikerjakan. Itu wajib syar'i. Wajib akli apa? Fal wajibul akli ma lam yakbali al intifa fi dzatihi faftahili. Yang dimaksud wajib akli itu adalah kullu ma lam yakbali al intifa. Setiap sesuatu yang tidak menerima ketiadaan. Sedangkan mustahil kebalikannya apa? Wal mustahilu kullu ma lam yakbali fi dzatihi subuh. Nah, diddul awali kebalikannya pas intifa kapi. Jadi wajib itu dia tidak menerima intifa, sedangkan kalau mustahil tidak menerima kepada subut. Mustahil jaiz itu apa? Wa kullu amrin qabilin lil intifa walid thubuti jaizun bila khofa. Kalau jaiz itu adalah setiap sesuatu yang menerima kepada thubut, menerima kepada intifa. Saya contohkan. Gampangnya kayak gini. Apa contoh mustahil akli? Kalau ada bergerak sama diam. Bergerak sama diam bersamaan, ada barang bergerak plus diam secara bersamaan. Itu masuk wajib mustahil apa jaiz? Mustahil. Ada barang itu bisa bergerak, bisa diam. Itu masuk mustahil, jaiz apa wajib? Jaiz. Karena sesuatu itu bergerak itu jaiz, diam pun juga jaiz. Tapi kalau bersamaan itu mustahil. Contoh yang wajib apa? Yang wajib itu adalah sesuatu harus ada bergerak. Kalau tidak bergerak berarti diam. Maka kalau dia tidak bergerak berarti barang itu wajib diam. Itu adalah contoh yang wajib. Pertanyaannya kembali ke tadi. Al-zahir al-batin. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat zahir dan batin. Bisa enggak zahir dan batin bersatu di satu tempat? Orang juga iketela apa nje? Iketela king tak iketela. Tepak king keselopot. Itu namanya mustahil. Makanya kata ulama yang dimaksud zahir dan batin itu adalah itu zahir dari satu sisi, batin dari satu sisi. Maksudnya bagaimana? Zahir Allah Subhanahu wa taala bisa tampak dengan barahin al-aqli. Dalil-dalil akal. Dengan akal semua orang itu bisa mengetahui itu Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala batin dari takhayyul. Dari orang itu menghayal tentang zatnya Tuhan, nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala batin dari takhyili, dari
hayalan. Jadi kita kalau ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dari jalur hayalan tapi melalui jalur akal. Nah, itu. Apakah bisa akal itu mengetahui Tuhan? Bisa banget. Bahkan harus pakai akal. Yang tidak bisa akal itu, yang bukan ranahnya akal adalah bukan tentang mengetahui Tuhan. Mengetahui Tuhan bisa menggunakan akal, tapi caranya beribadah kepada Tuhan itu tidak bisa menggunakan akal. Itu tentang hukum syariat sudah. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Itu masuk ke itu. Makanya kalau di akidah bab utamanya itu ada 3. Apa saja? Yang pertama uluhiyah, ketuhanan. Yang nomor 2 itu adalah nubuwah, tentang kenabian. Makanya setelah belajar sifat wajib, sifat mustahil, jaiz Allah, habis itu wajib, mustahil, jaiz, utusan. Setelah itu adalah sam'iyat. Sam'iyat itu juga meliputi ghaibiyat. Tentang apa itu? Tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada surga, ada neraka? Gak bisa pakai akal. Itu sam'iyat. Makanya dalil definisinya sam'iyat itu apa? Kullu ma la sabila ila ilma bihi illa an tariqis sam'i. Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau untuk mengetahuinya kecuali menggunakan pendengaran. Contoh yang sama ini, contoh. Saya menggunakan akal saya, bisa tahu nggak orang ini siapa namanya? Bisa nggak? Tahu saya, iya tahu saya. Bisa nggak? Karena nama orang itu bukan akliyat, tapi sam'iyat. Jadi saya harus tanya, kamu siapa namanya? Saya namanya Kirdun misal. Oh, Kak Kirdun deh ya. Baru saya bisa tahu nama seseorang kalau saya menanyakannya. Itu bedanya yang akliyat sama sam'iyat. Makanya orang kalau dia tidak percaya siksa kubur, dia tidak percaya surga neraka karena dia katanya tidak masuk akal, keliru. Karena kita mengetahuinya bukan dengan akal, tapi menggunakan sama'i, menggunakan apa namanya, mendengar dari orang yang pasti sah kebenarannya. Kayak kita mengetahui nama, apakah bisa menggunakan akal? Ini kayaknya dari hidungnya namanya ini kayaknya Abdul ini. Dari kakinya kayaknya nyamannya adalah apa? Fakrotun misalkan. Gak bisa kayak gitu, karena nama itu adalah sama'i. Nah, kita mengetahui sifat-sifat ketuhanan menggunakan akal bisa. Untuk mengetahui nama-nama ketuhanan tidak bisa, karena itu disampaikan oleh para rasul. Nah, itu adalah apa? Itu sebenarnya simpel tapi bisa membentengi kepada diri kita. Makanya kata Syekh Al-Bantani saat belajar syarahnya Bidayatul Hidayah itu, di sana orang-orang awam itu lebih baik hadir di majelis ilmu. Biar apa? Karena betapa banyak orang yang amal ibadahnya itu bisa baik seumur hidup gara-gara dia belajar 1 jam. Dia 1 jam misalkan belajar tentang akidah, akhirnya dia seumur hidupnya akidahnya benar. Dulu sebelum kamu belajar sholat, mungkin sholat masih goyang-goyang misalnya. Sampai sekarang ada nggak yang goyang-goyang itu sholatnya? Jadi Allahu Akbar goyang deh. Tak tahu aku berapa kali aja. Pola abid kelu nyambi ger-geran misalkan. Ger-geran deh. Tak tahu dah ada aja. Tapi saat kita belajar mungkin nggak sampai 1 jam. Oh, apa aja yang tahu ngaji ya? Seumur hidup kamu yang hanya belajar sekian menit itu, seumur hidupnya bertahun-tahun, misalkan Odi 9 tahun, sholatnya benar terus. Itu manfaatnya orang belajar. Makanya dauhnya Imam Syafi'i itu mengarang syairan yang terjemahnya begini: orang yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Lepas sengkain sekarang misalkan ajar, seumur Odi sengsara.
Karena semurah odi dia akan terbebani dengan kebodohan. Nah, makanya mumpung kita telat, mumpung kita di pesantren, saya nggak ngantuk, ajar bener. Wa annahu laisa bijauharin wa annahu bansangkuna Allah Subhanahu wa taala laisa bijauharin panika bani jauhar wala tahulluhu ban tak masuk pasir Allah, tak tempat pasir Allah. Keliru. Wala tahulluhu ban tak tempat hudaka Allah al jawahiru, kenapa banyak-banyak jauhar. Allah Subhanahu wa taala bukan materi dan bukan tempat untuk ditempati oleh materi. Kembang daya mun orang itu sudah jauhar, tersusun dari beberapa jauhar. Kemudian kita setiap jauhar itu istilahnya, jauhar itu kembang umul barohin istilahnya jirim, ajrom. Jirim itu bagaimana? Sifatnya jirim adalah tayus. Apa tahayus lil jirmi, masa tak ingat dengan desukin itu. Tahayus lil jirmi, bertempat. Jirim itu memiliki apa sih maksud bertempat itu? Ai akhduhu qadran minal faragh, meneng umul barahin. Mengambil kadar dari kekosongan. Jadi setiap sesuatu itu pasti memiliki Ini misalkan ditanya, tempatnya ini di mana ini? Di atas? Di atas kah? Kayu. Tempatnya burung itu di mana? Di langit. Makanya istilahnya, mun pesawat kan sebelum tempat ilangi. Benih, ilangi. Makanya yang dimaksud tahayus itu adalah akhduhu qadran minal faragh, mengambil dari tempat kosong. Nah, itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Wa nahu laysa bijauharin wala tahulluhu al-jawahir. Wala bi'aradin ban tada pasir Allah bi'aradin panikah kelaban arad. Arad itu adalah sifat dari jauhar. Wala tahulluhu ban tak masuk hudaka Allah al-a'radu penapa banyak-banyak arad. Apa arad itu? Sifat dari jauhar. Makanya ini adalah akar dari ilmu kalam, ilmu tauhid itu adalah kita memahami tentang hudutsul alam. Memahami bahwasannya alam ini membutuhkan kepada pencipta. Makanya kesalahan para filsuf itu adalah mereka meyakini bahwasannya alam itu adalah kidam. Alam itu tidak berawal. Sedangkan kalau sudah meyakini bahwasannya alam itu tidak berawal, maka ya tidak ada penciptanya. Nah, maka kita meyakini bahwasannya alam itu berawal. Alam itu hadis. Kenapa? Kok alam itu hadis? Alasannya? Karena ada penciptanya. Apa kalau dia cuma laman bi anna hadzal alama minggu disakin haditsul muftakiru li anahu. Nah, alasannya itu li anahu koma bihit taghayyur. Karena alam itu koma bihit taghayyur, berubah-ubah. Yang semula misalkan dia bergerak jadi diam bergerak. Kalau ada perubahan pasti ada yang berubah. Yang yang awalnya kecil kayak gini jadi besar misalkan. Itu ada perubahan. Yang misalkan orang sehat jadi sakit jadi sehat. Itu ada perubahan-perubahan. Maka kalau ada perubahan pasti ada yang merubah. Apa buktinya alam itu taghayyur, berubah? Kalau di Desukina dijabarkan bagaimana alam itu terbatas kepada dua hal. Kalau gak jirim berarti a'rad. Ajrom sama a'rad. Ajrom itu kalau di sini istilahnya
jauhar. Ada jauhar, ada a'rad. Apa jauhar itu? Jauhar itu bendanya, sedangkan a'rad itu adalah sifatnya. Benda mustahil gak ada a'rad, gak ada sifatnya. Bagaimana? Contoh, yang kita lihat sekarang ini benda atau sifatnya? Hah? Ini warnanya apa? Hah? Coklat ini sifat atau bendanya? Sifatnya. Ini keras, yang kita indra sekarang kerasnya. Keras ini sifat atau bendanya? Sifat. Ini yang dimaksud a'rad. Jadi kita tidak bisa membayangkan ada benda yang tidak ada sifat. Karena seseorang itu bisa mengindra kepada sifatnya. Ini keras apa enggak? Itu yang diindra adalah a'radnya. Ini misalkan tinggi apa pendek, itu a'radnya berarti yang diindra. Sama misalkan ini warnanya apa, teksturnya kayak apa, itu dari a'radnya. Maka mustahil benda itu terlepas daripada a'rad. Sekarang pertanyaannya, a'rad itu hadis apa enggak? Jelas hadis. Kenapa? A'rad itu berubah-ubah. Gampangnya tadi itu kayak bergerak sama diam. Kalau enggak bergerak pasti diam. Kalau enggak diam berarti bergerak. Berubah-ubah. Antara bergerak, diam. Maka berarti a'rad itu pasti hadis. Min ghairi syakin haditsun muftakiru bi adlianahu koma bitawayyur. Pasti hadis min ghairi syak, tanpa keraguan. Kalau a'radnya itu hadis, maka sesuatu yang membutuhkan kepada perkara hadis pasti hadis. Kalau sifatnya hadis, maka zatnya pun juga hadis. Paham ya? Maka berarti alam dari sana itu adalah hadis. Keliru kalau mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Makanya kalau Arafah sokona cekak aja. Cekak sokona. Tajaki nih, Sir. Tajaki. Tajak. Dia enggak bisa cekak. Cek. Dina we iki dina. Enjak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa annahu laisa bijawharin wala tahulluhul jawahir wala bi'aradin wala tahulluhul a'rad bali la yumathilu tak madanin pasira Allah maujudan daka perkara wujud wala yumathiluhu ban tak madanin hu daka Allah maujudun penapa perkara maujud. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara wujud, dengan sesuatu, dengan alam, dan alam pun juga tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud alam? Tadi itulah, summa laman bi anna ai masih wallahil alil alima. Yang dimaksud alam itu ai masih wallahil alil alima. Yang dimaksud alam itu adalah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala semuanya itu alam. Wa annahu bal la yumathilu mawjudan wa la yumathiluhu mawjudun wa laisa bantada pasira Allah kamitslihi panika akati sapadana Allah sayun wa laisa bantada kamitslihi panika tetap akati Allah Subhanahu wa taala sayun penapa situng wala bantada huwa tining Allah mithlu syai'in panika sapadana situng. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain tidak sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kok bisa kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu yang lain? Karena selain Allah Subhanahu wa taala min ghairi syakin hadis. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sama dengan sesuatu yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti sama-sama hadis. Maka itu yang kita tentang. Kalau ada misalkan ada kelompok yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yadullah fawqa aydihim misalkan. Allah taala memiliki tangan, mustahil. Kenapa? Berarti kalau memiliki tangan sama dengan makhluk yang sama-sama memiliki. Pertanyaannya sekarang, kalau misalkan ini adalah hujahnya orang Wahabi.
Lah, saya tidak menyamakan tangannya Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya makhluk. Saya mengatakan Allah taala memiliki tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Betul nggak kalau kayak gitu? Hah? Ya, betul. Tidak betul ya? Wes, saya kunci jawabannya, tidak betul. Lalu saat kita mengatakan tidak betul, ditanyakan balik sama Wahabi. Bagaimana pertanyaan baliknya? Kamu yakin nggak Allah Ta'ala mendengar? Yakin nggak? Yakin. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat sama. Tapi kamu menyamakan nggak pendengarannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pendengarannya makhluk? Tidak. Maka kita meyakini Allah Ta'ala mendengar, tapi pendengarannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Apa bedanya dengan Wahabi yang mengatakan Allah Ta'ala memiliki tangan, tapi tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan tangannya makhluk? Apa bedanya? Itu yang akan kita hadapi di dunia luar. Yang scroll 1 menitan ya kayak gitu nanti hasilnya. Maka yang perlu kita pahami, kalau kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki tangan, tangan itu pasti jisim murakkabah minal jauhar, tersusun dari jauhar-jauhar, murakkabah minal jawahir, tersusun dari beberapa jauhar. Kamu kebayang nggak ada tangan tapi tidak berbentuk? Ada, kebayang nggak? Namanya tangan pasti kebentuk. Entah itu tangannya kayak apa misalkan, ya nggak harus kayak gini tangan itu, tapi pasti ada bentuknya. Maka sesuatu yang terbentuk pasti ada ukurannya, pasti ada tempat dan lain sebagainya. Itulah kemustahilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mengatakan Allah Ta'ala memiliki tangan. Sedangkan kalau kita meyakini bahwasannya Allah Ta'ala itu mendengar, tapi pendengarannya Allah Ta'ala tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, tapi kalamnya tidak sama dengan perkataan makhluk. Begitupun juga Allah Ta'ala melihat, tapi penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluk. Itu tidak meniscayakan keberadaan benda. Apakah melihat itu harus pakai kelopak mata? Ya enggak. Apakah misalnya mendengar harus pakai gendang telinga? Ya enggak. Itu bedanya kalau misalkan kita yang meyakini bahwa tanah Allah Ta'ala itu sama, dan samanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan samanya makhluk. Fahimtum? Filifintum? Tak gentum? Ya kayak gitulah. Bal la yumathilu mawjudan wa la yumathiluhu mawjudun, laisa kamitslihi syai'un wa la huwa mithlu syai'in. Wa nahu ban sangkun Allah Subhanahu wa Ta'ala la yahudduhu, tak melangkerin huda ka Allah al-miqdaru, penapa banyak-banyak ukuran. Berapa meter Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak bisa. Karena tidak ada ukurannya. Iya, kalau manusia, tinggi kamu berapa? Oh, tinggi saya misalkan 150. Oh, cocok dengan saya. Itu keliru. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada ukuran. Wa nahu la yahadduhu al-miqdaru. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diliputi oleh ukuran. Wala tahwihi, bantak ngeliputin hidak ka Allah al-aqtaru, penapa penjuru. Aktor itu apa? Ini catat ya, aktor itu yang dimaksud al-aktor itu adalah an-nawahi wal jawanib. Sisi-sisi. Ada kiri, ada kanan, ada segi 4, segi 5, segi 6 misalkan. Sisi depan, sisi belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki ukuran, tidak memiliki sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki ukuran, tidak memiliki sisi. Kalau sifat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat. Ada kelompok yang memustahilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, yaitu istilah kelompoknya adalah Mu'attilah. Apa kelompok Mu'attilah itu? Kelompok yang taktilus sifat, mengosongkan kepada sifat, tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat. Apa alasannya kelompok ini tidak percaya Allah Ta'ala memiliki sifat? Ini saya kasih dalilnya mereka. Jadi sesuatu yang qadim itu hanya Allah, apa ada yang lain?
yang qadim. Tahu qadim ya? Apa qadim itu? Maujudun la awwalalahu. Qadim itu maujudun la awwalalahu. Sesuatu yang ada yang tidak ada awalnya. Sesuatu yang ada yang tidak ada awalnya itu hanya Allah, apa ada yang lain? Ada enggak sesuatu yang lain yang tidak ada awalnya? Sesuatu yang ada enggak? Tidak ada. Tidak ada itu. Pertanyaannya, kata kelompok Mu'attilah ini, mereka yang tidak percaya ada sifat Allah Ta'ala memiliki sifat, dia tak percaya. Kenapa? Karena kata Mu'attilah, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat, sifat itu adalah zat apa bukan? Bukan. Makanya istilahnya zaidun ala zat. Sifat itu zaidun ala zat. Sesuatu yang lain daripada zat. Maka kalau ada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala qadim, maka ada sesuatu yang selain zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu adalah sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sama-sama qadim. Jadi yang qadim apa saja? Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Betapa banyak sesuatu yang qadim. Terjadilah ta'addudul qudama, mustahil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan wajib wahdaniyat. Mustahil ta'addud. Itu kalau alasannya orang yang tidak percaya kepada sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi keliru. Yang benar ya enggak. Yang mustahil itu kalau ada zat lain yang sama-sama qadim. Ta'addudul qudama istilahnya. Wala huwa mithlu syai'in wa annahu la yahadduhu al-miqdar wa la tahwihi al-aqtar. Wala tuhitu bihi al-jihatu wala tuhitu ban tak ngeliputin bihi daka Allah al-jihatu penapa banyak-banyak arah. Apakah Allah Ta'ala di barat, di timur, di selatan, apa tenggara misalkan? Tidak ada. Wala taktanifu ban tak mengelilingi hudaka Allah al-arduna penapa banyak-banyak bumi walas samawatu ban banyak-banyak langit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada di bumi atau ada di langit? Allah Ta'ala tidak bertempat. Oh, itu kok ada Allah Ta'ala itu ada apa nas yang mengatakan Allah Ta'ala di atas. Pertanyaan sekarang, atas itu di mana? Bumi kan bulat, betul nggak? Bumi bulat. Kalau mengatakan Allah Ta'ala itu ada di atas, maka sebenarnya atas di bagian mana? Mungkin di sini atas itu adalah ke sana, tapi di negara lain atas itu bisa ke bawah. Menurut sini bawah. Yang benar Allah Ta'ala itu di mana kan begitu nanti. Begitupun juga misalkan kita meyakini bahwasanya ada orang yang meyakini Allah Ta'ala turun setiap sepertiga malam ke bumi. Ada gak yang itu? Ada dulu apa guru yang mengajarkan kayak gitu. Ada guru yang mengajarkan kayak itu ya di sekitar rumah. Dan karena mengajarkan hal-hal yang salah kayak itu ya akhirnya dipindah dari SDN di sekitar rumah itu. Meyakini bahwasannya Allah Ta'ala itu turun setiap sepertiga malam. Pertanyaannya sekarang, kalau kalian meyakini secara fisik Allah Ta'ala itu turun, maka kapan yang sebenarnya waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu turun? Karena sepertiga malamnya misalkan jam 12. Jam 12-nya di sini dengan di Mekah sama apa beda? Di setiap negara beda-beda jam 12-nya. Apa berarti Allah Ta'ala turun naik nanti ke setiap negara? Nah, makanya gak bisa istilahnya kita pahami secara fisik. Gak bisa. Lalu disangkal lagi, makanya itu kita harus memiliki basic yang kuat karena akan menghadapi penyangkalan kayak gitu. Disangkal lagi, ente pun juga meyakini bahwasanya misalkan malam Lailatul Qadar itu ada enggak? Ada. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu berapa jam? 24 jam apa 12 jam? Apa berapa jam itu? Apa malam hari itu apa dengan siang hari? Ini namanya saja sudah Laila itu, Lailatul Qadri. Malam Qadar.
Pertanyaannya sekarang, kalau Lailatul Qadar itu memang benar-benar ada, malam di negara apa? Malamnya di negara ini dengan negara lain, kita bisa malam di sini di Mekah itu siang. Yang benar itu kalau tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu akan turun di malam Qadar. Pertanyaannya, turunnya malaikat itu kapan? Malam kapan? Setiap negara itu beda-beda malamnya. Itu jadi kita disangkal kayak gitu. Kalau kita nggak bisa, sama kayak misalkan ini yang lebih parah lagi. Di antara waktu mustajabah ketika hari Jumat adalah ketika bainal khutbataini, di antara dua khutbah. Pertanyaan, bukan hanya setiap negara, setiap masjid khutbahnya berbeda-beda. Pas kapan waktu yang mustajab itu? Nah, itu yang sering disangkalkan kayak gitu. Makanya, tapi beda cerita dengan yang tadi tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi itu. Karena dengan istilah kita mengatakan Allah taala turun, itu berarti kita memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat. Kita memberikan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau yang tadi itu bagaimana? Kayak malam Qadar, itu ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan enggak, malam Lailatul Qadar itu adalah 24 jam. Ada yang enggak, ada memang malam tapi ya sesuai malamnya negara masing-masing. Sama kayak waktu mustajabah ketika khutbah. Itu ya sesuai masjidnya masing-masing. Mustajabahnya di masjid ini ketika khutbah ya beda dengan masjid yang lain yang belum khutbah. Tentunya kayak gitu. Itu pentingnya kita memiliki basic yang kuat. Biar kalau keluar itu gak goyah. Jangan anggap enteng, karena kalau urusan akidah itu kita konslet, kepada amaliyahnya jelas konslet. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'ala wajhil ladzi qalahu wa bil ma'na alladzi arada. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy wa annahu mustawin 'alal 'arsy wis kandina keluh wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.